Kita Betul. ini kayak dipaksa, Mas, kayak dipaksa. Saya bikin aplikasi itu dari 2 tahun lalu. Belum juga berani kita launching, itu karena minat teman-teman untuk uh, dagang lewat online itu masih belum tinggi. Nah, kok ya Ya. sekarang ini mau tidak mau harus pakai online. Jadi kita Hmm. apa namanya? Kita akhirnya launching aplikasi kita. Nanti kalau sudah dibuka untuk umum, kita akan kasih tahu, kita buka linknya, sehingga semua teman-teman UKM bisa memanfaatkan itu. Ya, itu Betul. komen dari saya dengan adanya uh, bencana ini ternyata ada peluang. Gitu. Itu kalau kalau teman-teman Cina yang dari mainland, dari Cina daratan itu, mereka menyebutnya Weiji, Mas. Ya. Weijiang dan Jihui. Weijiang itu bencana, Jihui itu peluang atau kesempatan. Jadi Betul. eh, setiap bencana itu mendatangkan peluang gitu ya. Contohnya sekarang ini peluang untuk online itu hidup banget. Tiba-tiba Betul. yang punya aplikasi Zoom tambah kaya 60 triliun. Kan gila itu. Betul. Hanya Betul karena sekali. COVID, dia valuasinya naik sekali. Nah, ini Tuhan Maha Adil. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah uh, tidak mampu karena memang bisnisnya itu adalah mendatangkan orang seperti event organizer ya, maka ini harus mulai dipikirkan bagaimana membuat event tapi online gitu. Nah ini hal-hal yang menguji kreativitas kita apakah kita mampu keluar apa tidak. Nah Mas Mono, uh, Yes. Mas juga menjelaskan tadi pivot plan Anda apa untuk keluar dari tekanan masa kini. Ini ada pertanyaan menarik. Mas, tolong ceritakan bagaimana dulu Mas Mono melewati SARS 2002 atau mungkin ini flu burung kali ya. Itu pada waktu flu Ya. burung itu yang dipotong apa, Mas? Kan burungnya kena kena virus kan. Apa? Ayam, Monggo bukan silakan. burung. Iya, makanya ayam juga burung. Silakan. Jadi flu burung itu unggas yang diserang. Jadi bukan burungnya. Mungkin orang bilang berpendapat adalah di saat flu burung harga ayam murah. Justru harga ayam susah. Harga Hmm. ayam mahal dan susah, babi. Karena ayam untuk masuk ke Jakarta itu benar-benar dikontrol. Ya, jadi susah untuk bisa masuk ke Jakarta. Omset saya Hmm. saat itu turun 50%. Yang saya Ya. lakukan adalah tadi bersyukur tadi. Kenapa? Di saat saya rugi, ada yang lebih rugi dari saya. Contoh, restoran-restoran yang jualan fried chicken, yang mulai dari chicken katsu, mulai mie ayam, pecel ayam, semua yang pakai bahan baku ayam juga mengalami yang namanya dampak tersebut. Bukan hanya Ya. saya. Dan Pak Bi, penting ini buat sahabat kita semuanya. Halo guys, ada teman-teman kita yang masih startup. Ya, saya juga menyapa untuk sahabat-sahabat saya di EU. Banyak sekali tadi yang sudah nulis komennya. EU adalah komunitas besar di Indonesia, yaitu Entrepreneur University. Ya. Baik, flu burung tersebut tadi hampir sama. Kenapa? Flu burung tersebut penyakitnya masih baru, informasinya juga belum jelas, cara Ya. menanggulanginya bagaimana juga belum jelas. Jadi orang Hmm. nggak tahu penularannya bagaimana, apakah lewat unggas, apakah bisa langsung lewat orang langsung. Dan waktu itu juga benar-benar nggak ada yang bisa kita lakukan. Hampir Ya. sama. Yang saya lakukan adalah selama proses pemasakannya benar, yang waktu itu dengan temperatur sekian, virusnya konon sudah mati. Dan itu saya lakukan. Yang kedua, saya juga melakukan namanya menjaga kebersihan kepada customer kami, di order Ya. kami, dan itu kami lakukan. Karena nggak mungkin saya bikin pengumuman ayam bakar saya jamin 100 bebas 100% bebas flu burung. Sama aja juga dengan garamin lautan. Artinya apa? Oh. Mubazir. Ya. Memang ada kalanya kita dibentrokkan, di apa namanya, dipatahkan, kita harus kembali ke Allah. Kita harus kembali ke agama kita, ke spiritual, seperti itu. Yang saya lakukan adalah seperti itu. Ya. Dan teman-teman semuanya, saya paling jarang mengeluarkan menu-menu baru. Pak Bi, sebelum virus ini, wabah ini, saya mengeluarkan menu yang sudah sekian lama ingin saya launching, yaitu paket bowl, yaitu bakar geprek. Bakar, Hmm. bukan dipanggang.
tidak Ya, pakai tepung, tidak pakai juga bakar. minyak. Ini saya tabi banget ya. Ya, di saat saya sedang meluncing dan tiba-tiba tiba-tiba wabah tersebut sampai ke Indonesia, ya kan? Ya. Ya dibilang nyesek ya, nyesek banget. Ini sebenarnya adalah program saya akan mengeluarkan, ini bocoran nih, hanya untuk di sini nih, buat di teman-teman UKM ya, di BBB nih, di IG-nya Pak Bi. Saya akan mengeluarkan rumah makan ayam bakar Mas Mono tuh dalam konsep ekspres. Jadi untuk apa namanya, delivery order seperti itu. Jadi tidak banyak space untuk makan di tempat. Dan ternyata Allah menguji dengan wabah ini seperti itu. Yang saya lakukan adalah ya saya harus menyiasati, dan ternyata nggak harus makan di tempat. Ternyata kita bisa lakukan, kita bisa nge-push, dan jangan pelit untuk iklan buat sahabatku semuanya. Oh mas, follower saya sedikit, nggak jaminan, karena kita juga bisa menjangkau seluruh segmen pelanggan kita, usianya juga bisa didemografikan, kotanya bisa didemografikan, kan sekarang lebih mudah untuk beriklan tersebut. Orang Jawa bilang, jer basuki mau bea, beo, segala sesuatu perlu biaya. Dan saya juga melakukan itu untuk mengiklan berbayar di sosial media. Itu Pak Bi. Jadi, waktu yang saya lakukan adalah ya, saya mengikuti apa sih flu burung tersebut, cara menanggulanginya bagaimana dengan menjaga kebersihan, dan akhirnya dia pasti berlalu, dan alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Monggo. Ya, betul Mas Mono. Ini ada endorsement dari teman, akunnya namanya Sign ID. Dia mengatakan kami ada warung makan Padang di mana pandemi ini kami rencana mengeluarkan produk rendang dalam kemasan. Masya Allah, ya bagus. Oke, baik Mas Mono, terima kasih banyak untuk inspirasinya dan motivasinya. Sekarang kita mau tanya, ya, tadi udah dijawab sebenarnya. Jadi kita sebetulnya akan membahas tentang pivot plan yang dibawakan oleh Mas Mono, ternyata sudah dijelaskan. Kita sekarang masuk menjawab pertanyaan audiens. Ya, Mas ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Ini saya coba. Ada hadiahnya ya? Dalam? Oh, ada hadiahnya. Oke, mantap. Nama aplikasinya apa, Pak? Oh, UKM 4.0. Baik. Pertolongan hadir yang bukan alumni tetap bisa gabungan, Pak. Siap. Kita uji coba di alumni dulu. Kalau biar gagalnya itu ada di alumni, jadi nggak keluar ke mana-mana. Setelah berhasil, baru nanti akan kita buka secara umum. Baik. Ya, ini saya lagi nyari pertanyaannya. Ini nggak ada yang banyak, nggak ada yang nanya. Ada pengalaman ditinggal karyawan, dia buka resto baru yang resepnya meniru. Apakah pernah Mas Mono, kata ada. Ya, monggo silakan. Ada, bahkan sempat saya hitung ada 7 mantan karyawan saya yang buka ayam bakar Mas Mono sejenis dengan nama yang berbeda, Pak. Tapi ya bumbu menurut saya ya asal dia tahu aja, nggak sampai kunciannya banget gitu loh. Mungkin kalau rasa ya nggak bisa 100%, karena kita memang ada bumbu rahasia dengan 9 rempah. Oh, itu restoran lain ya? Indonesia. Ya, kita datangkan langsung dari dia. Oke, ada Pak, saya masalah. Bisnis boleh sama, rezeki sudah ada takaran masing-masing. Bisnis bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Nggak masalah. Makanya saya mengatakan karyawan saya untuk punya usaha, untuk punya bisnis, silahkan, nggak masalah. Dan bahkan kemarin kita baru meeting para leader untuk manajemen juga, kita hadirkan bos, ditanya satu persatu cita-citanya apa. Begitu saya kasih pembekalan, kita adalah pengen punya usaha sendiri. Kan nggak masalah juga gitu lah. Nggak masalah. Nggak masalah. Artinya berkembang ya, artinya berkembang. Oke Mas, ada pertanyaan dari Mbak Atin Agustina F. Kalau ayam ungkep di frozen kan sudah biasa ya Pak. Untuk ayam bakar, adakah cara untuk trik agar ayam bakarnya
tetap enak dan tidak berubah rasanya, serta gimana cara penyajiannya yang praktis. Monggo. Baik, jadi ini adalah ayam yang sudah direbus, sudah mateng, tinggal digoreng atau dibakar. Jadi ini belum dibakar. Jadi ini memberikan kesempatan buat pelanggan-pelanggan, ibu-ibu di rumah yang males masak untuk alternatif lauk di rumah, bisa digoreng sebentar saja dengan api kecil atau dibakar. Karena ayam yang dijual di outlet itu semuanya sudah matang, Pak Bi. Jadi bakarnya pun cuma formalitas. Beda Ya, dengan ikan mentah dibakar. Beda dengan sate yang mentah dibakar. Tapi kalau ayam bakar ini sudah dimasak, sudah direbus, sudah matang, ini langsung dimakan pun juga bisa. Langsung dimakan pun juga boleh, seperti itu. ya. Oke, Jadi Mas, kita ada tidak pertanyaan menjual tambahan. bakar. Nah, Ya, ini belum pivot, arah ke sana. Nanti insya Allah. ini pivotnya Mas Mono ini membuat orang-orang tambah hot ini nanyanya. Ada pertanyaan dari Mas Supriyanto Power ID. Pertanyaannya adalah cara Mas Mono create keunikan dari ayam itu gimana? Gimana menciptakan Oke, keunikan dan di mana keunikannya? bedanya ayam bakar Mas Mono dengan ayam bakar lain, ayam bakar saya empuk dan gurih sampai ke tulang. Jadi kucing pun nggak kebagian, Pak Bi. Ya, ya. Iya, ya mungkin saya tidak ada kata bersaing, Pak Bi ya. Dari dulu saya menghindari kata namanya bersaing, ya. Yang ada adalah sinergi. Karena sinergi adalah energi. Sebelum ke Ya. ayam bakar Mas Mono ditebus, sudah berapa rumah makan yang kita lewati dengan menjual menu ayam bakar. Ada ayam bakar yang dari sana, ayam bakar di tempat lain, banyak, banyak sekali. Di Tebet Raya, di Tebet sekitarnya itu banyak. Padang menjual menu ayam bakar. Di Sunda kuliner khasnya juga ada ayam bakarnya. Dan menurut saya, begitu saya analisa, ternyata ayamnya beda. Ayamnya ada yang ayam kampung, ayamnya adalah ayam pejantan, bumbunya pun juga beda, sambalnya Ya. juga beda, ada yang terasi, ada yang sambalnya sambal tomat, ada yang sambal terasi. Saya mau tanya, terus bersaingnya di mana di sini? Ya, Ya. dan saya menghindari kalimat kata bersaing tersebut. Ternyata masing-masing punya keunikan, termasuk di ayam bakar Mas Mono ini. Sambalnya Ya. sambal terasi, sambal bajak, terus khasnya adalah khas di Jogja, Kalasan yang sedikit Ya. manis. Seperti itu Pak Nih, buat teman-teman semuanya jangan pernah ada kata bersaing. Bersaing, buang deh kalimat bersaing. Ya, yang ada adalah sinergi. Masing-masing ada kelebihan. Kalau kita sudah mau mana yang namanya rezeki, rezeki tidak akan pernah tertukar. Monggo. Ya. Ya, saya suka kalimat Mas Mono ini karena kita sudah melakukan yang sama. Terutama di para alumni, kita tidak bersaing, tapi kita bersanding. Jadi meskipun bersaing, tapi kita tetap bersanding. Artinya persaingan itu membangun kolaborasi, bukan membangun apa namanya saling membunuh, enggak. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, ada yang bilang ini, Arik Budi Utomo, ada Mas Mono artis, guys. Pengagumnya Mas Mono nih. Oke. EU, Kasih mana hadiah, mana? kasih hadiah barusan. EU Semarang masuk nih Mas. EU Semarang masuk. Kemudian EU 2008, 208 Semarang. EU Solo masuk. Waduh, bukan main nih. Salam kenal ya teman-teman EU. Saya Pak Bi, orang tua pengangguran yang berbagi-bagi pengalaman tentang brand ya. Nah, ini ada lagi yang menanya Mas Pak Yuning Nuraini. Saya setia EU Banjarnegara. Harga ayam sekarang merosot jauh. Kesempatan apa yang bisa kita lakukan? Nah, harga merosot berarti APP turun dong Mas ya? Iya dong. Nah, mungkin dia pedagang ayam nih kali ya. Nah, sarannya Mas Mono gimana? Oke. Sedikit tadi saya waktu mengeluarkan menu baru tadi Pak Bi, ini penting dengan menu bakar geprek. Teman-teman Ya, harus ada pembeda, ya, harus ada value. Selama ini kita lihat orang jualan geprek itu identik dengan ayam fried chicken sambal korek.
Nah, Ya. untuk di ayam bakar Mas Mono ini, saya menjual dengan bakar geprek. Ayamnya dibakar, digeprek, terus ada topping, yaitu toppingnya orek, kacang, dan teri. Tempe, kacang, teri, bagian toppingnya. Dan itu adalah bagian dari pembeda. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin, maksudnya mau bikin inovasi, ya nggak harus yang plek, harus ada pembeda di situ. Jadi keunikannya Betul. apa sih? Kelebihannya apa sih? Khasnya apa sih? Nanti teman-teman kalau memang ngerti di dunia kuliner akan ketemu kok. Oh ya, khasnya di sini. Oh ya, pantesan rame karena begini. Oh ya, pantesan apa namanya banyak customer pelanggan karena keunikannya seperti ini. Dan saya orang kuliner, saya sering mendatangi rumah makan yang memang lagi rame, yang lagi viral, yang fenomenal. Ternyata sisi positifnya selalu ada. Saya temukan itu. Begitu. Ya. Untuk pedagang ayam, ya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak tawaran-tawaran ya ke catering, ke rumah makan. Kan banyak sekali kan. Hampir nama orang Jawa bilang namanya lauk itu ya ayam. Betul Pak Bia? Betul. Ayam, lauk itu ya ayam. Itu loh. Ya. Iwak pitik loh. Wis ngomong iwak ya pakai pitik ya kan. Iwak pitik. Ya. Jadi banyak Orang sekali yang Indonesia pakai itu, ya. orang Indonesia itu kalau kalau belum makan nasi dan ayam itu belum makan. Betul. Ya, mulai kan Oke. apa namanya lakukan yang namanya penawaran-penawaran ya penawaran-penawaran banyak sekali lah makanya yang saya nggak kalah penting adalah gabung ke komunitas Ya, ya, ya. ikuti seminar entrepreneurship gabung komunitas tangan di atas gabung di kelas EU ikut workshopnya mentoringnya Pak B di kelas BBB terus leadership coach Fahmi terus sukses mulia Pak Jamil Azaini Pak Pras gabunglah banyakin wawasannya banyakin networking karena kadang rezeki kita lewat orang lain dan kadang rezeki orang lain lewat kita dan bersyukurlah kalau kita bisa menjadi makalah rezeki buat orang lain kalau kita banyak teman banyak kemudahan banyak saudara akan banyak keberkahan demikian Pak Ya. Bi lanjut Ah, ya betul Mas Mono. Kalau ilmunya BBB kan cuma biang doang Mas ya. BBB itu betul ilmunya cuma biang doang. Mas Mono bikin ayam bakar, biang, nah gitu kan. Biang lagi terus gitu. Nah itu yes uh, ilmu simpelnya Pak Bila ya untuk membangun inovasi. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Arsana Tour Agency. Mas Mono, kami EU Jogja baru saja bikin usaha bareng-bareng nih, bikin tour and travel. Tiba-tiba corona datang dan semua orang di rumah. Terima kasih supportnya sehingga kami saat jatuh ini uh, menjadi apa tuh? Menjadi pijar. Oh pelajaran. Oh silakan Mas. di awal Kami EU sudah saya Jogja. sebutkan di awal sudah saya sebutkan dampak pertama yang kena adalah di bisnis travel Pak Bi Ya, dari puluhan bisnis bahkan ratusan bisnis dampak yang pertama adalah travel memang jadi betul. semuanya terpuruk sahabat saya pun yang punya usaha travel umroh haji karyawannya dirumahkan Pak Bi ambil cuti bersama yang lebih kasihan lagi mereka tidak dapat uang makan tidak dapat uang absensi dan lain-lain hanya mengandalkan apa namanya gaji pokok dan bayangkan mereka yang punya keluarga punya anak dan harus menyukupi kebutuhannya tersebut dan alhamdulillah ada peluang-peluang yang teman-teman yang japrian ke kita ke admin kebab mungilku mereka juga bisa belajar lagi-lagi melek tentang hari gini belum punya usaha gitu sekarang dunia bisnis itu begitu mudah gitu loh tidak harus pakai Ya, biaya nggak harus pakai dengan modal kita sendiri dan hanya ganti profil saja dengan produk usaha itu sudah bagian dari strategi marketing yang bisa dilakukan teman-teman semuanya. Karena sejatinya orang Indonesia itu kan orang yang kepoan kan, dengan ganti status kepo, share IG story mereka kepo, profil diganti mereka kepo. Nah begitu mereka udah tanya apa ya kan, langsunglah eksekusi di langsunglah di closing. Ya, kalau ditanya apa strategi yang dilakukan untuk bisnis travel, saya juga nggak ngerti solusinya seperti apa. Oh ya, saya punya teman sahabat Imat, ya mau nggak mau nanti akan di reborn.
Halo Bang Imad ya dari Travel X ya, yang cukup besar juga. Iya. Kita ada di satu grup ya, Bung Imad tahu ya. Eh, Mau nggak mau ternyata mereka harus rebound. Alumni, Apalagi yang baru mulai alumni itu. juga itu. Alumni Ya, juga. Iya, pengimat. bukan, belum. Oke. Demikian Pak Bi, eh, lanjut. ya, ada teman yang juga bisnisnya travel, cuman bukan membawa orang ke luar negeri, tapi justru mendatangkan orang ke dalam negeri. Itu Oh ya, bisnisnya di hotel, gitu kan. Nah, hotel itu okupansinya turunnya luar biasa. Sekarang katanya cuma tinggal betul. 20%, ya 20%, 10% yang berisi. Terus saya bilang begini, kalau Anda tidak bisa menjual kamar sebagai main bisnisnya hotel, Anda bisa menjual fasilitas yang lain. Contohnya, kamar itu kan ada tempat tidurnya ada spraynya. Spraynya kan dicuci tiap hari, Mas. Nah, karena okupansinya Betul. turun, otomatis kan laundry-nya jadi kosong. Nah, orang-orang yang tinggal di rumah itu sibuk masak, nggak sempat nyuci. Kenapa nggak ditawarkan house to house, home to home untuk laundry-nya misalnya? Yang kedua, Hmm, restorannya yang biasanya menyiapkan makanan untuk sarapan, ini sekarang apa namanya bisa ditawarkan eh, makanan delivery, ya kan? Jadi betul. untuk hotel masih bisa menjual sub bisnis mereka. Jadi main bisnisnya mungkin tidak lagi jalan, sub servicesnya bisa dijalankan. Nah, ini salah satu contoh dari bisnis travel. Nah, ada pertanyaan Mas dari Okta Catering 28. Pak Mono, untuk ayam kemasan bertahan berapa lama? Maksudnya shelf time-nya bisa berapa hari, berapa bulan? Kalau untuk frozen, benar-benar frozen, 5 hari bisa Pak Bi. Oh, Atau baik. maksimal seminggu lah, Ya, ya, bisa. ya, Frozen ya, dengan syarat frozen ya, benar-benar beku ya. ya. Jadi aman untuk Baik. pengiriman ke luar kota. Oke. Ini ada pertanyaan untuk dari Maura Hanafi. Pak Pi, saya muncul lagi. Oh, oke. Ada saran untuk produk soto bagaimana, Pak? Nah, Mas Mono mungkin bisa bagi pengalaman. Soto tentunya juga bisa copy paste dengan bisnis-bisnis kuliner yang lain, Pak Bi, dimaksimalkan online. Kalau enggak ya apa namanya? Dibikin frozen kan juga bisa. Kuahnya Ya, itu juga bisa. ya. Bisa. Dimitri Bisa gitu ya. dikirim bisa. Ya, oke. Betul. Ada pertanyaan dari Ahmad Oyet. Ini mungkin buat saya nih. Pak Bi, kalau lagi wabah begini, branding tetap berjalan atau harus kencangan ikat pinggang? Oke, mungkin belum pernah dengar penjelasan saya. Saya ulang ya Mas Mono ya, sedikit ya. Jadi Monggo. ketika terjadi pandemi, biasanya marketnya mengecil. Karena semua orang, baik pengusaha maupun pembeli, itu mereka tiarap dulu. Ya, pembeli uangnya dihemat, penjual dia memilih untuk tidak mengeluarkan uang, ya, karena game-nya adalah cash flow, bukan profit maximization. Jadi semua pengusaha tiarap. Nah, ketika semua pengusaha tiarap, artinya pasarnya kan, ketika semua konsumen itu tiarap, maka pasarnya mengecil. Kalau tadinya Mas Mono itu 10%